saya sekarang nggak bisa menjawab karena masih terlalu prematur untuk saya jawab, dan ini masih belum proses pembuktian gitu loh. Kalau masalah kronologis peristiwanya, kita Mas ya, menghormati jalannya persidangan. Jadi saya nggak akan menyampaikan yang secara faktual, saya sendiri kan tidak yakin dan tidak tahu kebenarannya itu loh. Kalau soal itu. Kemunculan sesosok pemuda bernama Ressa Rizky Rosano yang mengaku sebagai anak biologis dari Denada masih menjadi pertanyaan besar di benak publik. Ditambah lagi, hingga detik ini pihak Denada belum juga memberikan sikap tegas, entah berupa bantahan atau membenarkan. Spekulasi yang bergulir di kalangan publik pun kian bertambah rumit dengan munculnya unggahan mengejutkan dari akun bernama Gosip Danu. Yang mana akun Gosip Danu tampak membagikan kembali sebuah pengakuan salah satu teman Denada di bangku sekolah yang sebelumnya diunggah dari akun bernama Daniel Woro. Pas masih di SMA Jakarta hamil, dipindahin ibunya ke Australia sampai lahiran. Terus anaknya Dena diambil Emilia Contessa, dibawa ke Banyuwangi. Dena lanjutin sekolah sampai balik ke Indo, jadi penyanyi rap dan R&B dengan status publik single. Disclaimer, ini yang cerita teman satu sekolahnya Dena. Sontak saja, unggahan yang dibagikan ulang oleh Gosip Danu berhasil menuai beragam reaksi. Dan betapa mengejutkannya lagi, sederet akun lain terlihat ikut meninggalkan komentar berisi pengakuan baru yang diduga-duga terkait dengan isu yang kini ramai. Aku sudah tahu dari 2001, Denada pernah cabut ke Australia setelah melahirkan anak ini dan semua tersimpan rapat-rapat. Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Mengingat mana yang fakta, mana yang opini semata, masih samar dirasakan publik. Lantas mungkinkah spekulasi liar yang kini beredar di mana-mana merupakan fakta yang tertunda? Maaf ya, jadi ketika itu kan saya di Banyuwangi ya, apa di Surabaya ya. Kebetulan kan saya memang domisilinya di Surabaya. Jadi ketika Ressa itu lahir itu, saya masih belum menikah dengan kakaknya itu. Jadi saya nggak akan menyampaikan yang secara faktual, saya sendiri kan tidak yakin dan tidak tahu kebenarannya itu loh. Kalau soal itu mungkin bisa ditanyakan, mungkin nanti akan dijawab sendiri nanti di persidangan ya. Dari dari paman dan bibinya itu, makanya saya sekarang nggak bisa menjawab karena masih terlalu prematur untuk saya jawab, dan ini masih belum proses pembuktian gitu loh. Mungkin teman-teman nanti bisa juga menunggu di sana nanti, karena terbuka untuk umum kan, itu sifatnya kan pengadilan itu kan, pemeriksaannya kan gitu loh. Makin bergulir liar dan panas saja tampaknya polemik dugaan penelantaran yang dilakukan oleh Denada terhadap Ressa Rizky Rosano yang kini akhirnya muncul ke hadapan publik. Apa yang digadang-gadang merupakan rahasia besar dan ditutup rapat kini mulai terbuka. Kini, publik lantas berlomba-lomba dan berspekulasi terkait siapa sebenarnya sosok ayah Ressa, bila mana pengakuan sebagai anak biologis Denada terbukti benar adanya. Mengingat usia Ressa kini sudah menginjak 24 tahun. Sedang pernikahannya dengan sang mantan suami baru dilangsungkan pada tahun 2012. 14 tahun yang lalu. Dan selain sosok Jerry Aurum, Denada tidak pernah lagi diketahui publik menjalin hubungan pernikahan dengan pria lain. Hal itulah yang kini menuai sorotan tajam. Finally terbuka juga akhirnya. Aku temenan sama saudaranya. Jadi tahu sejak dulu kalau keluarga Sihdah bukan rahasia umum. Pada keep on silent. Namun di lain sisi, publik juga ikut mempertanyakan hal baru kepada Ressa. Yakni kenapa baru sekarang
ia berani muncul ke hadapan publik dan menagih pengakuan dari sosok yang ia sebut ibunda kandungnya. Hah, seriusan ini Kak? Sampai 24 tahun loh ini? Kenapa enggak dari dulu aja speak up-nya ya? Sebetulnya saya tidak ingin mengajukan gugatan ini sebetulnya. Mulai 24 sejak Reza itu dititipkan sampai baru kemarin saya daftaran itu tidak ada keinginan sedikit pun dari kami itu untuk mengajukan gugatan. Akan tetapi pasca Emilia Contessa itu baru meninggal, yang bersangkutan yaitu Reza sendiri baru tahu kalau ternyata dia bukan anak dari Pak Dino Rosanuansa. Itu makanya ketika dia sempat melihat beberapa pemberitaan terkait dengan perjuangannya Dinada itu sebagai seorang ibu yang memperjuangkan penyakit adiknya kemarin itu yang namanya Shakira, ya wajar kalau semuanya anak itu akhirnya menjadi sedih dan bertanya-tanya kenapa kok dia tidak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama gitu loh. Terlepas dari semua isu dan spekulasi liar yang kadung tersebar di mana-mana, perkara ini sejatinya telah sampai ke ranah pengadilan. Ya, Reza dan 2 penggugat lain telah melayangkan gugatan perdata ke arah Denada atas dugaan penelantaran anak dan menuntut pengakuan sebagai anak biologis. Lewat gugatan tersebut, Reza pun menuntut uang ganti rugi dengan nilai fantastis, tepatnya 7 miliar rupiah. Berdasarkan informasi yang sudah beredar sebelumnya, angka 7 miliar didapatkan dari akumulasi biaya hidup dan pendidikan yang disebut tidak pernah dipenuhi oleh sang penyanyi. Lantas, sudah sejauh manakah proses persidangan kasus ini, serta bagaimanakah pula tanggapan pihak Denada soal tuntutan 7 miliar rupiah? Nggak nanggepi saya kalau masalah 7M itu ngapain. Saya kan bilang bahwa orientasi saya yang pertama itu ya sebetulnya itu agendanya itu bukan untuk memperjuangkan hak Reza sebagai anak dari Denada, tidak. Tetapi ingin meminta pertanggungjawaban adanya pelanggaran hukum ya. Saya kan bilang konsep awal yang saya baca itu peristiwa hukumnya itu adalah penitipan anak. Jadi kalau penitipan anak itu kalau dari koridor hukum perdata itu kan sebetulnya kan perikatan. Ya kan? Perikatan tidak tertulis. Dan kalau kita ngomong konsep perikatan, ada dalil namanya exceptio non adiplanti contractus. Exceptio non adiplanti contractus itu ketika ada perbuatan hukum perikatan atau perjanjian di antara dua pihak yang sifatnya obligator, itu para pihak itu harus saling memenuhi antara kewajiban dan haknya, gitu loh. Nah, ketika si pengasuh ini sudah memenuhi kewajibannya, ya toh, maka seharusnya kan juga Denada ini kan juga memenuhi kewajibannya. Itu makanya yang sampai saat ini saya lihat ucapan terima kasih saja sekali sampai 24 tahun tidak pernah terjadi. Bahkan tanya kepada si pengasuhnya gimana tante kabarnya, sehat apa tidak pernah terjadi. Gitu loh. Jadi kalau bahasa agak sedikit ekstrim yang perlu teman-teman pers garis bawah ini ya, untuk membelikan pempes 1 helai aja tidak pernah. Gitu loh. Untuk membelikan ballpoint saja, untuk nulis saja tidak pernah. Gitu loh. Untuk tanya apakah si anaknya sehat apa enggak, itu tidak pernah. Apalagi itu gitu loh. Kalau masalah kronologis peristiwanya kita Mas ya, menghormati jalannya persidangan. Biar nanti yang semuanya itu tadi disampaikan di berita acara sidang. Kalau ini kan sudah masuk ke register pengadilan ya. Kalau umpama ini di move di publik, tidak etis. Semuanya sudah ada jalurnya soalnya. Ya. Tidak boleh kita umbar gitu, tidak boleh di media apa gimana. Semua selesai di meja pengadilan. Saya membuka peluang kepada teman-teman, apalagi terhadap rival saya nanti di persidangan, yaitu kuasa hukumnya Denada, untuk membuat segala potensi konsekuensi hukum nanti, ya termasuk indikasi ancaman pidana dan sekalipun sudah saya terima nanti itu. Kita ketemu aja nanti itu di pengadilan itu. Yang jelas begini, yang jelas saya tidak akan mengajukan gugatan itu tanpa ada bukti yang kuat, gitu aja lah. Kalau saya belum punya harapan apa-apa, jalan sidang aja. Kalau masalah urusan prinsipal sudah, saya jalankan puasa aja.
Apa yang saat ini harus terjadi tentunya menjadi pukulan yang teramat berat dirasakan oleh Denada. Bagaimana tidak, sosok Dino Rosano Hansa alias penggugat 2 dalam gugatan Ressa tak lain merupakan orang dekat, yakni paman dari Denada sendiri. Hal itulah yang akhirnya menimbulkan kekecewaan cukup berat bagi Denada. Mengingat sejak kepulangan sang ibunda, Dino Rosano Hansa ia anggap sebagai satu-satunya sosok pengingat kepada keluarga mendiang Emilia Contessa. Bahkan, Denada kerap menganggap Dino Rosano sebagai sosok pengganti orang tuanya di dunia. Ya ada biasa aja, cuman sedihnya itu kok orang yang harusnya jadi ayah, apa ya, ayahnya Mbak Denada secara keluarga itu Mbak, ada apa-apa minta apa, oh iya, itu kok malah melakukan gugatan kayak gini, apa maksudnya gitu. Mbak Denada sedihnya lebih ke arah gini, kan saudara-saudara mamanya itu sudah tidak ada semua, tinggal satu tok ya, Pak Dino ini yang seharusnya jadi pengganti sebagai ayahnya Mbak Denada kan. Kok malah gini gitu, kok harusnya sebagai panutan, sebagai apa, kok malah ada gugatan gini. Mbak Denada sedihnya itu. Kemarin sempat telepon sama saya, ini punya siapa lagi. Tetapi yang kemudian menjadi gemas saya untuk mengajukan gugatan itu sebetulnya bukan itu. Ada alasan-alasan yang sebetulnya yang menjadi cikal bakal yang melatar belakangi saya mengajukan gugatan itu, ya, yang tidak bisa saya buka di pers. Mungkin nanti baru bisa saya buka ketika mengikuti ritme pemeriksaan persidangan di pengadilan, yang insya Allah nanti akan membuat gemas bagian banyak orang kalau semuanya mendengar ceritanya secara pure, ya. Saya berikan garis besar saja, aksentuasinya yaitu adanya penekanan secara psikis kepada ibu saya yang selama 24 tahun memberikan memberikan bantuan untuk mengasuh anak itu, yang sepeser pun tidak pernah terima sama sekali uang jasa dari Denada itu, meskipun beliau sebetulnya nggak pernah minta, gitu loh. Akan tetapi ada serangan dari pihak adiknya Denada itu yang kemudian memicu saya untuk mengajukan gugatan itu. Karena pada waktu itu saya lihat secara psikis dan mental dari ibu saya itu sudah betul-betul sudah sampai hampir pingsan, sampai jatuh sakit gara-gara peristiwa yang melatar belakangi saya ajukan gugatan ini, yang mungkin tidak bisa saya sampaikan sekarang itu. Di balik itu luka yang menggores dalam hati Denada, kehidupan Ressa Rizky Rosano pun juga tidak baik-baik saja. Ya, ketika dihubungi awak media secara panggilan visual beberapa waktu yang lalu, Ronald Armada selaku kuasa hukum Ressa lantas menceritakan semua yang terjadi selama 24 tahun ke belakang. Mulai dari kehidupan pribadi Ressa yang cenderung pemalu dan tertutup, kehidupannya yang terkadang serba kurang, hingga jejak pendidikan Ressa di perguruan tinggi yang harus kandas di tengah jalan akibat tak mampu lagi dari segi ekonomi. Lantas seperti apa penjelasan Ronald Armada soal kehidupan Ressa selama ini? Jadi insya Allah saya ngomong tidak saya tambah dan tidak saya kurangi, ya. Kalau dari segi kehidupan anak itu taraf ekonominya sangat-sangat memprihatinkan, karena kan memang tidak ada atensi kan. Kebetulan kemarin itu kan tinggal dengan paman kan, dengan bibi kan. Kemudian dia diberikan rumah sebetulnya dari almarhum R.A. Susiani, buyutnya, yang karena kemudian diklaim rumah itu menjadi salah satu asetnya dari almarhum Emilia Contessa, maka Ressa ini diberikan tempat di belakang rumahnya itu, yang sebetulnya itu
asal muasalnya itu dipergunakan untuk gudang, akhirnya dijadikan untuk kamarnya dia. Akhirnya dia pisah dari paman dan bibinya itu, tinggal di situ karena kan sudah dewasa kan, mintanya dia juga di situ. Kemarin itu sempat kuliah, ambil fakultas hukum di salah satu universitas di Banyuwangi itu, kemudian nggak sampai semester 4 dia sudah putus karena memang ternyata pembiayaan dari almarhum Emilia Contessa itu sudah nggak ada gitu loh. Yang saya pikir pembiayaan itu sebetulnya berasal dari Denada. Itu ceritanya. Dan akhirnya terakhir waktu itu juga pernah dia tukar informasi komunikasi, katanya juga mau disekolahkan, tetapi ternyata ya nggak ada jawaban dari sana. Begitu. Kondisinya seperti itulah sekarang inilah. Terkait pemberitaan yang itu, masalah penelantaran atau gimana, saya rasa itu langkah yang salah lah. Ya bagi saya itu salah. Kenapa? Kalau ngomong penelantaran itu harusnya laporan pidana. Kalau masalah nuntut nafkah anak itu sudah ada yang ngatur hukum acara sendiri di Pengadilan Agama. Ini gugatannya diajukan di PN, makanya kita lihat dulu. Ya sebetulnya dia kecewa. Jadi kalau kekecewaan itu kan tidak perlu disampaikan by lisan kan, itu dari kebetulan Reza ini kan dekat sekali dengan saya karena memang beberapa tahun juga pernah tinggal dengan saya. Jadi yang dia sampaikan itu ya pasca terakhir ini ya saya lihat orangnya kan agak sedikit tertutup kan, itu makanya ya saya bilang kenapa gitu kan ya, apa ada yang mau ditanyakan, apa ada yang harus dijawab, itu dia nggak ada kalau soal itu makanya dia mau, sebetulnya dia nggak mau, dia sebetulnya kemarin itu kecewanya kan begini, yang namanya anak ya, tidak ada satupun orang anak itu yang tidak mau dia tidak diakui sama ibunya, itu tidak ada kan, begitu kan. Cuma karena pemberitaan kemarin itu terkait dengan perjuangan Denada sebagai seorang ibu yang memperjuangkan sakit anaknya ya, yang inkasu itu adalah adiknya. Ya sekarang saya pikir ya saya kembalikan kepada teman-teman pers lah, kalau secara psikologis itu gimana lah rasanya lah, itulah kan begitu kan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.